dan Kewirausahaan atau lebih dikenal dengan sebutan PKK. Hari ini Sabtu 14 Agustus 2021. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Ibu harap semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual untuk melanjutkan pembelajaran. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian ya di bab 1 harga pokok produksi. Gimana soalnya? Mudah-mudah ya? Mudah-mudah bagi teman-teman yang belajar mempersiapkannya terlebih dahulu. Nilainya 90, tertinggi ya. Ibu ucapkan selamat untuk Sri Utari dan Miss Melani yang nilainya 90. Namun untuk teman-teman yang lain nih yang nilainya masih jauh ya, ada yang 20, 10, Ibu harap di pembelajaran berikutnya lebih giat lagi ya belajarnya ya. Ayo kita tingkatkan terus semangat belajar kita supaya ke depan bisa bermanfaat ilmu pengetahuan yang kita miliki di dunia kerja nantinya. Amin. Nah, kita lupakan ulangan harian. Hari ini kita ada bab baru ya, yaitu mengenai pemasaran produk. Apa itu pemasaran produk? Seperti apa jenis-jenisnya? Dan seberapa penting sih pemasaran produk itu bagi suatu perusahaan atau suatu industri? Mari kita simak pembelajaran selengkapnya di video berikut ini ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk sedia buku tulis dan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting. Baiklah, sampai di sini dulu video pembukaan pembelajaran hari ini. Mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Mungkin kita sudah sering ya mendengar kata pemasaran atau biasa disebut juga marketing dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ternyata marketing itu sangat penting sekali ya dalam dunia perusahaan. Banyak orang yang bekerja di bidang pemasaran seperti salesman ataupun sales girl, marketing officer, manajer marketing, dan lain sebagainya. Nah, tahukah teman-teman bahwa pemasaran itu, saya ulangi lagi ya, hal yang penting sekali. Itu adalah merupakan ujung tombak dari sebuah bisnis. Pemasaran penting bagi semua bisnis termasuk public relation atau perusahaan di bidang jasa. Skala besar maupun skala kecil. Apabila dalam suatu bisnis tidak ada pemasaran, maka konsumen pun tidak akan mengetahui bisnis kita, produk kita. Bisnis tidak akan berkembang. Karena apa? Karena produknya tidak dikenal oleh pelanggan. Tetapi dengan melakukan pemasaran yang baik, maka akan membuat banyak orang tahu nih tentang produk-produk kita, tentang bisnis kita, usaha kita, sehingga pelanggan tertarik untuk menggunakan produk kita atau menggunakan jasa kita. Pentingnya pemasaran dilakukan oleh suatu bisnis dapat menghasilkan ketertarikan atau perhatian dari konsumen itu sendiri. Untuk memahami lebih lanjut apa itu kegiatan pemasaran produk, pengertiannya apa, bisa disimak di slide berikut ini ya. Fungsi pemasaran yang pertama adalah pengenalan produk. Itu sangat penting sekali ya. Fungsi utama dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk atau jasa akan lebih dikenal oleh orang luas atau masyarakat atau konsumen. Kemudian yang kedua ada riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk atau jasa. Beberapa hal yang harus diriset seperti kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan, dan keinginan konsumen ataupun pelanggan. Yang ketiga ada distribusi atau penyebaran produk. Penyebaran produk yang baik akan menghasilkan bahwa produk dapat dengan mudah berpindah-pindah, sehingga konsumen dapat menjangkau produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang terakhir ada layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan itu sangat penting ya, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau public relation. Layanan merupakan hal yang sangat penting dan pokok untuk menjalin hubungan yang baik kepada pelanggan. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia di mana-mana atau dalam arti pendistribusiannya sangat merata dan harganya pun murah ataupun terjangkau. Kemudian konsep produk berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu dan kualitas serta ciri-ciri terbaiknya. Yang berikutnya, konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen itu dibiarkan begitu saja memilih bahan atau produk-produk yang diinginkannya atau dibutuhkannya. Kemudian konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar itu sendiri.
Nah, kemudian konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Yang terakhir, konsep pemasaran global. Pada konsep ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Sistem pemasaran vertikal merupakan sistem pemasaran yang terdiri dari produsen, grosir, pengecer yang pelaksanaannya bertindak dalam satu kesatuan. Sistem pemasaran horizontal adalah sistem pemasaran di mana pada saat pelaksanaannya terdapat lebih dari satu perusahaan yang tidak memiliki hubungan satu sama lain serta menyatukan sumber dayanya. Dimaksudkan untuk memperbesar peluang sebuah pemasaran. Yang terakhir, sistem pemasaran ganda merupakan perpaduan dari dua sistem, yaitu sistem pemasaran vertikal dan sistem pemasaran horizontal yang diperpadukan. Sekian saya akhiri video pembelajaran jarak jauh hari ini Sabtu 14 Agustus 2021 yang bertepatan dengan Hari Pramuka ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.